Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Ayam Hendri, NIM A11 2018 11322. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari spiral model. Apa sih spiral model itu? Spiral model adalah proses software yang evolusioner yang merangkai sifat interaktif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sekuensial linear. Nah, spiral model ini salah satu bentuk dari metode pengembangan perangkat lunak atau yang disebut dengan SDLC, yaitu Software Development Life Cycle, yang sangat populer digunakan dalam bidang teknologi informasi. Model spiral ini adalah gabungan dari model prototyping dan model waterfall dengan memperkenankan yang daya tinggi analisis resiko setiap tahapannya. Nah, kemudian ada fungsi dari model spiral. Yang pertama itu untuk melakukan perubahan, yang kedua untuk penambahan, yang ketiga untuk pengembangan suatu software dengan deretan pertambahan menjadi lebih baik secara cepat dan tepat berdasarkan keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Kemudian ada tahapan-tahapan dari spiral model. Tahapan yang pertama yaitu tahapan liaison, yang dimana tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara orang yang akan mengembangkan software atau sistem analis dengan pelanggan. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya agar dapat memuaskan pelanggan dengan memperbaiki dan mengembangkan software sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keinginannya. Kemudian ada tahap yang kedua nih, yaitu tahap planning, yaitu tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, peraturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan interaksi. Kemudian ada tahap yang ketiga nih, yaitu tahap analisis resiko, yang dimana tahap mengidentifikasi risiko yang berpotensi untuk terjadi dan menghasilkan suatu solusi alternatif secara teknis, dan manajemen saat strategi mitigasi risiko direncanakan dan diselesaikan. Yang keempat, ada tahap rekayasa atau engineering, yang dimana tahap ini yang dilakukan yaitu menguji atau mengkodingan dan pengembangan software. Yang kedua ada menginstal software. Ketiga ada membuat prototyping. Keempat ada mendesain dokumen. Kemudian ada meringkas suatu pengujian software. Dan yang terakhir adalah membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Kemudian tahap yang kelima nih, ada tahap evaluasi. Ya, ini sangat berperan, pelanggan sangatlah diperlukan pada tahap ini. Mereka dapat memberikan masukan dan tanggapan, mengevaluasi produk kerja, dan memastikan bahwa produk yang dibutuhkan sesuai dengan semua kebutuhan. Jika terdapat perubahan, semua tahapan akan diperbaiki sesuai dengan kepuasan pelanggan. Namun, mengidentifikasi dan memantau risiko yang terjadi akan diperlukan seperti cost overrun. Kemudian yaitu adalah penggunaan spiral model, yang dimana penggunaannya itu ketika memiliki sebuah proyek dengan risiko sedang hingga tinggi. Kemudian ada komitmen proyek jangka panjang karena berpotensi perubahan pada prioritas ekonomi dalam perubahan waktu. Nah, lini produk baru yang harus dirilis secara bertahap untuk mendapatkan feedback dari pelanggan dengan cukup. Ketika penciptaan prototipe berlaku, perubahan signifikan yang diharapkan dalam produk selama siklus pengembangan. Kemudian ada persyaratan yang kompleks dan memerlukan suatu evaluasi. Terima kasih teman-teman. Itu adalah penjelasan dari saya tentang spiral model, definisi, penggunaan, yaitu tahap-tahap dari spiral model. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.